Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ilyas Mbunamu, mahasiswa Undana semester 2, jurusan Administrasi Negara kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali beberapa materi dari mata kuliah Sosial Politik yang diasuh oleh Bapak Dr. Andus Lorenzius Sairani, SOS MTA. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja pada penjelasannya. Berikut adalah beberapa penyampaian dari Bapak dosen, yaitu untuk pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, yaitu teori sosial klasik. Teori-teori tersebut diantaranya yaitu yang pertama, teori positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Yang kedua, teori kapitalisme dan analisis kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Yang ketiga, yaitu teori struktur kekuasaan dan birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Dan yang keempat, teori pembagian kerja yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Selanjutnya, pertemuan kelima sampai pertemuan ke-8 membahas terkait teori sosial modern yang penjabarannya meliputi yang pertama, teori kritis, kedua, teori tindakan sosial, ketiga, teori interaksionisme simbolik, yang keempat, teori fenomenologi, yang kelima, teori feminisme. Dari beberapa teori tersebut adalah materi kita selama 8 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama membahas tentang teori dan juga paradigma dalam ilmu sosial. Terkait silabus materi yang telah disampaikan di atas, pasti muncul pertanyaan teman-teman, mengapa para ahli bisa menemukan teori tersebut? Nah, di sini terdapat dua elemen penting mengapa para ahli bisa menemukan dan memperkenalkan teori yang ditemukan, yaitu adanya rasa heran dan rasa ingin tahu dari para penemu tersebut terhadap objek yang hendak ia teliti, sehingga para ahli atau penemu teori mengkaji lebih dalam terkait teori atau objek yang dimaksud. Sebagai contoh, saya mengambil salah satu teori, yaitu pembagian kerja yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, di mana jika menganalisis dari teori ini, kita bisa mengambil contoh dalam lingkup perusahaan, di mana suatu perusahaan pasti memiliki struktur perusahaan agar setiap karyawan yang menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing secara jelas, terarah, terstruktur, sehingga dapat menciptakan keberhasilan kinerja karyawan sesuai dengan apa yang diinginkan suatu perusahaan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, seringkali terdapat masalah sosial yang sering kita jumpai, diantaranya yaitu yang pertama itu kemiskinan, kedua kriminalitas, ketiga korupsi, keempat kelaparan, kelima konflik, dan lain-lain. Di antara masalah sosial yang terjadi, tentu kita akan memikirkan beberapa hal, di antaranya yang pertama itu mengapa hal itu terjadi, kapan hal itu terjadi, di mana hal itu terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita pikirkan. Dari masalah-masalah tersebut, maka ada banyak masalah yang perlu kita kaji, sehingga muncul segudang pertanyaan untuk mencari penyebab dari masalah yang hendak kita kaji itu bisa terjadi. Saya mengambil contoh kecil, yaitu terkait dengan kecelakaan bermotor. Pasti sering kita katakan, mungkin itu hari sialnya dia, atau bahkan mungkin sudah hal yang wajar karena sering terjadi, sehingga kita biasa-biasa saja. Tetapi ketika para ilmuwan mengkaji hal tersebut dengan ilmu yang ia miliki, pasti muncul segudang pertanyaan untuk mengetahui masalah tersebut. Contohnya, kecelakaan di mana? Kapan kecelakaan itu terjadi?
Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Apa penyebab dari kecelakaan? Dan hal apa yang ia lakukan setelah kecelakaan itu terjadi? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di benak para ilmuwan. Contoh yang kedua, yaitu teori gravitasi yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Itu berasal dari kata penasaran dan rasa ingin tahu. Mengapa benda-benda yang ia buang selalu jatuh ke bawah? Mulai dari situlah, Isaac Newton mengkaji lebih dalam tentang teori gravitasi. Jadi kesimpulannya adalah, dari beberapa pemaparan materi tentang teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan, baik masalah-masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat ketika masih tertanam dua elemen penting di dalam kehidupan sehari-hari, baik saya maupun teman-teman, pasti akan lahir lagi para ilmuwan-ilmuwan yang hebat yang baru. Dengan semangat pantang menyerah dan jiwa pemberani pasti kita bisa. Selanjutnya materi paradigma. Paradigma secara singkat adalah cara pandang kita untuk memahami terhadap suatu fenomena sosial. Dari paradigma tersebut, kita dapat ketahui apa yang menjadi problem dalam suatu fenomena, sehingga dengan menggunakan paradigma kita dapat menemukan solusi atau bagaimana cara untuk memecahkan suatu fenomena. Dari paradigma juga kita dapat mendefinisikan suatu fenomena. Suatu fenomena akan berbeda-beda ketika kita menggunakan paradigma yang berbeda-beda pula. Contohnya, jika kita memahami tentang fenomena korupsi, apa yang menjadi penyebab korupsi dan bagaimana solusinya, di situ tentu akan berbeda-beda ketika kita menggunakan paradigma yang berbeda-beda. Paradigma satu menyatakan ini penyebabnya, begitu juga dengan paradigma lain. Jadi paradigma sangat menentukan cara kita memandang dan memahami suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Secara garis besar, paradigma menurut Inconguba terbagi menjadi 4 elemen paradigma. Yang pertama, ontologi, yaitu asumsi tentang realitas atau apa hakikat dari realitas. Contohnya, dalam konteks korupsi, apa realitas dari korupsi. Yang kedua, epistemologi, yaitu asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Artinya, bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui, dan apakah yang kita ketahui itu sudah benar. Yang ketiga, metodologi, yaitu asumsi bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan atau bagaimana kita memperoleh data-data atau fakta yang terjadi dalam sebuah fenomena. Yang keempat, aksiologis, yaitu manfaat pengetahuan atau bagaimana fenomena yang kita bahas dapat bermanfaat. Selanjutnya, paradigma sosial menurut Barrell dan Morgan dibangun dari dua asumsi, yaitu asumsi yang pertama, asumsi tentang hakikat ilmu sosial, dan asumsi yang kedua adalah asumsi hakikat dari masyarakat. Asumsi sosial terbagi atas dua sifat, yaitu objektif dan subjektif, sedangkan asumsi masyarakat adalah keteraturan dan konflik. Materi selanjutnya yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional adalah sebuah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Karakteristik perspektif struktur fungsional. Yang pertama, menekankan pada keteraturan atau order. Kedua, mengabaikan konflik dalam masyarakat. Ketiga, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya bersaling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Yang keempat, fungsionalitas antar bagian. Yang kelima, masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggotanya akan nilai kemasyarakatan tertentu.
Yang keenam, general agreements atau daya yang mampu mengatasi perbedaan dan kepentingan di antara para anggota kemasyarakatan. Ketujuh, konflik ada, tetapi mekanisme untuk mengontrol konflik tersebut. Selanjutnya, asumsi struktur fungsional. Yang pertama, masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan bisa searah dan timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial bersifat dinamis. Yang keempat, integrasi sempurna tidak pernah ada sehingga ada ketergantungan namun itu terlembagakan. Selanjutnya, perubahan yang bertahap. Ke-8, hasil penyesuaian eksternal inovasi. Ke-9, integrasi oleh nilai yang sama. Selanjutnya, konsensus. Yang pertama, kemampuan sistem sosial untuk saling mengait adalah konsensus. Yang kedua, kesepakatan bersama antara bagian yang ada di dalam keseluruhan masyarakat. Yang ketiga, konsensus. Yang keempat, komitmen. Kelima, adaptasi. Selanjutnya, masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Yang pertama, basisnya division of labor. Yang kedua, masyarakat haruslah dipandang sebagai sesuatu kesatuan. Yang ketiga, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, integrasi ini memenuhi kebutuhan sistem. Yang kelima, jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Selanjutnya, Talcott Parsons tentang fungsionalisme. Yang pertama, individu dalam sistem sosial. Kedua, ada dua mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosial atau seluruh pola budaya atau nilai kepercayaan simbol ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol atau pelembagaan sanksi aktivitas ritual. Selanjutnya, masyarakat dalam model integrasi Durkheim. QE atau basisnya division of labor. Yang kedua, masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Selanjutnya, positivisme atau kontribusi Comte. Konteks atau latar belakang yang mempengaruhi Comte adalah: yang pertama, zaman pencerahan. Yang kedua, sains untuk kemajuan masyarakat atau merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi. Yang ketiga, teori gravitasi dan dari Isaac Newton, yaitu hukum-hukum hubungan fundamental atau sifat dasar jagat raya menjadi pendorong visi ini. Yang keempat, Charles Montesquieu, yaitu yang pertama, kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Yang kedua, masyarakat harus dipandang sebagai benda yang bersifat dinamika bisa ditemukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Comte dan The Course of the Positive Philosophy. Yang pertama, berawal kolaborasi dengan Saint-Simon. Yang kedua, Saint-Simon lah yang pertama menggunakan istilah atau pengetahuan positif untuk menunjukkan pada studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris. Yang ketiga, serta melahirkan ide tentang penggerak masyarakat dari landasan religius menuju positif. Filsafat positif Comte. Yang pertama, bagi Comte penting untuk menciptakan sains positif seperti halnya ilmu pengetahuan lain. Yang kedua, pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut sebagai fisika sosial. Yang keempat, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan yang digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Yang kelima, pakar ilmu sosial harus memandu jalan dan arahnya
dari organisasi manusia. Selanjutnya 3 tahap perubahan masyarakat. Yang pertama teologis supranatural, yang kedua metafisis abstraksi, yaitu kekuatan tertinggi kehendak bersama, yang ketiga positif ilmiah atau empiris atau observasi diuji. Selanjutnya teori Marx tentang materialisme historis dan negara kelas. Yang pertama, materialis historis, pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian secara yang terpenting dalam cara produksi pembagian masyarakat, pembentukan kelas, dan perjuangan masing-masing kelas. Yang kedua, fenomena sejarah ditentukan oleh faktor ekonomi. Yang ketiga, kebudayaan politik dan bahkan agama di zaman dibentuk oleh metode produksinya. Yang keempat, ketika struktur ekonomi masyarakat berubah, maka berubah pula watak sosial dan politiknya. Yang kelima, bagi Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat. Yang keenam, sedangkan sistem sosial dan politik merupakan superstruktur atau bangunan atas yang mereka bangun di atas fondasi tersebut. Yang ketujuh, pada setiap tahapan sejarah, kelas yang menguasai cara-cara produksi akan menguasai masyarakat. Yang kedelapan, ciri yang paling menentukan bagi semua bentuk ekonomi adalah pemisah antara para pemilik dan pekerja. Yang kedelapan, yang ditentukan oleh kedudukan dan fungsinya masing-masing dalam proses produksi. Yang kesembilan, kelas pemilik atau memiliki sarana produksi. Yang kesepuluh, sedangkan pekerja memiliki tenaga kerja. Oleh karena itu, kelas pekerja tergantung pada sarana produksi untuk tetap hidup. Kelas pemilik kemudian dapat mengontrol kelas pekerja. Dan bagi Marx, ini struktur masyarakat di mana kelas yang satu akan hidup dari mengisap kelas yang lain. Ada revolusi yang mengakhiri masyarakat kapitalis melalui revolusi sosialis. Muncul di kontrol proletariat yang akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas. Negara akan hilang atau mati dengan sendirinya karena tidak ada lagi yang dapat ditindas. Proses produksi dipimpin oleh persekutuan bebas semua individu. Masyarakat tanpa kelas itu tidak statis, kelas sosial yang berbeda, di dalamnya memuat unsur yang kontradiktif. Ada yang mempertahankan perubahan dan menginginkan perubahan, kontradiksi internal dalam ekonomi kapitalisme. Kelas pemilik berkepentingan untuk terus-menerus meningkatkan produksi mereka, teknik dikembangkan, keterampilan buruh ditingkatkan, dan lain-lain. Muncullah ketegangan antara dua kelas ini, kekuatan ekonomi kelas atas dikatakan, dan lahirlah struktur kekuasaan ekonomi baru, diikuti dengan struktur politik dan dalam jangka panjang perubahan pola pikir masyarakat. Posisi pemikir Weber, fokus pada individu bukan pada masyarakat. Kedua, fokus kajian ilmu sosial, tindakan individu yang penuh arti dan makna terhadap individu lainnya. Ketiga, individu memiliki pola pikir sendiri yang berbeda-beda. Dengan demikian, yang ada adalah individu dengan kepentingannya masing-masing, bukan masyarakat. Yang keempat, nasionalisme sosial atau memisahkan individu dari masyarakat dan sebagai kategori yang terpisah dari masyarakat. Selanjutnya, tindakan sosial. Menurut Weber, yaitu tindakan sosial atau tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau realitas tertentu tertuju pada individu yang lain, bermakna dan berdampak pada individu lain. Tindakan sosial memiliki implikasi terhadap individu lain. Selanjutnya, tindakan sosial yaitu rasionalitas formal, kedua rasionalitas instrumental, yang ketiga rasionalitas nilai,
Yang keempat, rasionalitas tradisional, yang kelima, rasionalitas efektif. Demikianlah penyampaian materi dari saya atau review materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian ini. Saya harap materi ini bisa jadikan pedoman atau acuan untuk berdalam lagi pengetahuan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Untuk itu saran dan motivasinya sangat diharapkan untuk lebih memperdalam materi yang saya miliki. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Terima kasih.